Nah, gampangnya begini ya. Kita nggak usah pusingkan yang ini. Kita lihat aja desain kita. Di desain kita ada berapa kegiatan di sini kalau kita lihat? Tiga, apa aja? Ada tes koneksi, ada simpan koneksi, ada tutup koneksi. Sama satu lagi sebenarnya ada adalah ketika form itu pertama kali dijalankan atau ngeload data lah istilahnya. Dia ada 4 kegiatannya, nggak hanya 3. Ini untuk ngetes koneksi, yang ini untuk nyimpan koneksi, yang ini untuk tutup, dan satu lagi adalah ketika data itu form itu di load. Nah, udah langsung aja ke codingannya. Otomatis di sini kita akan butuh 4 ya. Pertama mungkin 4 sub gitu ya. Langsung aja 4 sub, yaitu sub load atau apa ya? Tampil data. Ada lagi sub tes koneksi, lagi sub simpan koneksi, sama sub tutup. Ya kan? Ini sudah pasti mi titik close. Ya nah. Kalau tampil data gimana? Apa yang ditampilkan? Gini, kita kan punya konfigurasi yaitu host, username, password, dan database. Sekarang pertanyaannya, mau kita simpan di mana ini? Apakah dalam sebuah variabel? Kalau dalam sebuah variabel, ketika kita tutup aplikasinya, buka lagi, hilang isinya. Untuk konfigurasi-konfigurasi seperti ini, kita nyimpannya di dalam sebuah variabel yang bertipe mySetting namanya. Jadi kalau di VB kita tuh ada di My Project ini ada namanya mySetting. Ketika kita klik My Project, sini ada namanya setting. Ini setting kita masih kosong. Ini adalah variabel sebenarnya. Tapi variabel ini sifatnya permanen. Ketika kita sudah simpan datanya di dalam sini, maka nanti waktu kita tutup aplikasi, buka lagi, datanya masih kesimpan gitu. Dia mirip-mirip database, cuman bedanya kalau database mau kita pindah-pindahkan aplikasinya, tetap dia masih kesimpan. Tapi kalau yang ini, kalau kita pindahkan aplikasinya atau lokasinya atau install di komputer yang lain, itu tidak akan apa istilahnya, dia otomatis hilang, kembali lagi ke pengaturan awal. Nah di sini kalau kita lihat di konfigurasi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada host, username, password, database. Sama gabungan dari semuanya yang dikenal dengan namanya connection string. Yang ini. Kalau kita lihat di codingan kita ini dia nih. Nah ini namanya connection string atau yang bisa dikenal dengan alamat. Kan gabungan nih kan? Gabungan dari nama server, username, password sama nama database. Anggaplah alamat. Berarti di sini di My Project kita tambahkan yang pertama apa tadi? Host atau nama server. Kemudian username atau user ID, password, database, sama apa sih? Alamat. Ini semuanya standarnya masih kosong datanya. Inilah yang akan kita load dan kita isikan ke dalam desain kita. Yang ini. Nah, ini yang kita taruh di coding sekarang. Nah ini. Gimana caranya? Txt host titik text, berarti ini titik text itu diisikan oleh my titik setting titik apa tadi? Nama server. Txt username titik text diisikan oleh my setting titik apa? Username. Gitu seterusnya. Txt password titik text sama dengan my titik setting titik password. Txt database sama dengan my titik setting titik data. Satu lagi txt alamat. Oh enggak ada ya. Alamat nggak perlu. Kan nggak ada ditampilkan. Kan nggak ada ditampilkan di sini. Cuman dia gabungan dari semua ini. Nah, di mana tempatnya dipanggil alamat? Di mana? Di sini di modul kita. Di sini sudah tidak lagi pakai beginian. Tetapi di sini kita nanti kita hapus ya. Nanti di sini ini kita cut. Inilah kita taruh jadi alamat. Sorry. My titik alamat.
Jadi apapun yang kita lakukan konfigurasi di sini kan akan disimpan. Disimpannya ke my setting kita. Ketika dijalankan aplikasinya yang dipanggil di sini adalah yang di my setting. Jadi saling terkait dia. Apapun konfigurasi disimpan di my setting. Apapun hasil simpanan di my setting akan dipakai untuk koneksi aplikasinya. Oke, kita kembalikan dulu aja. Saya tidak bingung. Nah, kita kembalikan dulu. Kita fokus ke pengisian ini dulu. Ini kan tadi sudah kita buat sebuah variabel yang tipenya my setting. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang di sini sudah dipanggil. Nah, kalau saya jalankan konfigurasi server, masih kosong kan? Padahal sudah belum dipanggil ya. Klik 2 kali di sini. Nah, ini dipanggil adalah tampil dah formloadnya loh. Event formloadnya sekarang kita isi dengan sub tampil. Sekarang kita jalankan. Masih kosong ya? Masih kosong. Karena belum kita isi. Gitu kan? Nah, sekarang isinya di mana? Pertama di tes koneksi dulu. Kita coba buat sebuah untuk ngetes koneksi kita. Untuk ngetes koneksi itu kita butuh ini yang di modul itu. Ini kan? Kita butuh ini kan semuanya kan untuk tes koneksi kan? Ya enggak? Nah, kita butuh ini untuk tes koneksi. Di mana dia? Di sini. Perhatikan. Coba saya paste dulu. Ini ada import. Import mysql.mysql. Dia bilang tes koneksi dengan server. Pastikan enggak ini kan? Kita ngambilnya dari apa? txt nama host titik text. Ya enggak? Diambil dari desain kan? Dari sini kan? Kan ngetes koneksi. Yang kita isikan mengetes koneksi berdasarkan yang kita isikan di form. Paham enggak? Paham ya? Nah, kemudian username. Root ini kita ganti menjadi yang diambil dari txt username. Ini lagi passwordnya kita ambil dari txt password titik text. Database-nya diambil dari database titik text. Nah, berarti sekarang alamat kita itu isinya. Nah, ada perintah SQL-nya nggak perlu. Ini enggak? Karena cuman kita pengen melakukan koneksi saja, tidak melakukan eksekusi SQL. Terus gimana nih? Ini kan alamat sudah kita buat yang berdasarkan apa yang kita input di dalam form konfigurasi server. Sekarang kita sudah punya alamat itu ditaruh di variabel koneksi. Tinggal buat begini. Jika atau pakai try aja ya. Pakai blok try aja. Koneksi titik open. Koneksi titik close. Close lagi. Nah, jika berhasil dibuka dan berhasil ditutup, artinya koneksinya berhasil apa enggak? Koneksinya berhasil apa enggak? Berhasil. Ya. Kalau kamu pergi ke suatu kelas, kamu pergi ke kelas 12 RPL 2. Jadi kamu buka, masuk ke dalam, keluar, itu berarti kamu udah berhasil pergi enggak? Berhasil. Tapi kalau masih terkunci, bukanya nggak bisa kan? Apalagi menutup gitu. Kayak gitu. Cuman ini bisa error kalau seandainya begini. Ini bisa error nih. Kalau seandainya ketika waktu dia mau buka, pintunya udah kebuka. Paham maksudnya nih? Ketika dia mau buka, ternyata dia sebelumnya sudah ada yang pernah membuka gitu. Jadi buka ketemu buka error gitu. Makanya kita harus buatkan begini. Jika if koneksi titik apa ya kemarin? Status
koneksi titik. Coba ya, sama dengan ini. Jika dia sudah di open, jika sudah jika sudah terbuka, maka koneksi tinggal diapain? Kalau udah terbuka pintunya gimana? Tinggal tutup, gitu ya. Kalau belum terbuka berarti dibuka dulu, baru ditutup, gitu kan? Kan hanya ngetes koneksi kan ini kan? Ketika sudah ditutup, ngapain? Tinggal kasih pesan bahwa koneksi berhasil. Tinggal buatkan pakai apa, message box misalkan. MSG box bahwa koneksi berhasil. Lama tidak berlogika ya. Nah, kalau ternyata ini semua error, dibuka tidak bisa, ditutup tidak bisa, ya, berarti kan ada kesalahan di ini. Entah itu username-nya yang salah, entah itu passwordnya yang salah, entah itu nama servernya yang salah, kan gitu kan? Nah, tinggal kita tampung dia di block catch ini, tinggal kita kasih aja pesan MSG box x titik masage. Jadi pesan errornya aja yang kita tampilkan, bukan x titik error. Sorry, x to string beda. Kalau x to string ini dia akan menampilkan errornya sampai baris per barisnya gitu. Tapi kalau x titik masage ini, message ini, dia akan menampilkan apa sih yang errornya. Misalkan unknown database, berarti database-nya tidak diketahui. Misalkan unknown spesifikasi server, gitu. Berarti servernya yang salah. Nah, coba kita tes. Kita panggil dia di tombol tes koneksi. Tes koneksi. Coba kita tes. Tes. Tuh, dia bilang apa nih? Autentifikasi host. Host berarti kan nama server. Tidak dikenali. Oke, kita kenali dia. Local host. Benar kan? Tes lagi. Apa yang dia bilang tuh? Beda lagi dia. Autentifikasinya yang salah dia bilang. Berarti menandakan host itu sudah dideteksi kan? Autentifikasi kan apa? Username sama password. Bukan akses denied. Akses tidak diizinkan karena username-nya tuh dia bilang bahkan kamu belum pakai password dia bilang. Oke, saya isi root. Sama enggak pesannya? Sama, username sama password itu dia sama pesannya. Pokoknya kalau ada pesan-pesan begini nih, ini menandakan kalau enggak username, passwordnya yang salah. Oke, saya benerin, full Arif. Tes. Koneksi berhasil. Ya, koneksi berhasil ke server. Tapi nama database-nya yang belum kita isikan. Berarti kita harus membuatkan sebuah validasi untuk ini minimal wajib diisi. Yang mana wajib diisi? Host wajib, username wajib, database wajib, password wajib enggak? Enggak wajib. Ada yang enggak pakai password kayak kalian kan? Nah, berarti tambahkan aja satu lagi di paling atas ini. Sebelum kita melakukan tes itu tambahkan ini. Jika txt apa tadi? Host titik tag sama dengan kosong atau txt username titik tag sama dengan kosong atau txt database titik text sama dengan kosong, maka apa? Kita kasih pesan. Apa pesannya? Nama server, username, dan database wajib diisi pada server. Jangan lupa tambahkan exit itu supaya ketika dia sudah menampilkan pesan ini, dia akan keluar dari codingan supaya tidak menjalankan yang ada di bawahnya. Kalau dari kasih exit sub, percuma aja kamu tampilkan ini. Nama server, username, database wajib diisi, koneksi berhasil. Nggak percaya? Nggak percaya? Kita jalankan ya. Kalau dari kasih exit sub ya. Udah, kamu benerin ya. Nah, kita isi nih. Oke. Wajib diisi. Koneksi berhasil. Ya, karena kamu nggak kasih exit sub. Artinya keluar dari codingan tes koneksi. Kalau dia ternyata belum diisikan ini semuanya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang apa? Localhost root. Jadi tes koneksi. Nggak mau, ya udah diisi dulu intinya. Saya kan dapat database ajak-ajak saya. Apa dia bilang? Dia bilang apa nih? Unknown database. Ini menandakan database-nya yang tidak benar. Coba saya tes apa DB apa kemarinnya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba tes tuh. Kalau tidak salah 9 kemarin. Tuh. Ya. Udah ini berarti tes koneksi sudah berhasil. Sekarang bagaimana ketika kita menekan tombol simpan koneksi, ketika kita tutup aplikasi kita, buka lagi, ini sudah tersimpan. Ngerti maksudnya? Jadi, dan simpanan itu bisa kita pakai untuk melakukan apa istilahnya, koneksi ke form-form yang kita punya atau yang kita buat. Gitu, coba kita tes. Nah, ini tes koneksi sudah ya, cukup sampai di sini ya. Ini tes koneksi. Sekarang pertanyaannya, simpan koneksi sama nggak dengan tes koneksi? Boleh nggak kita nyimpan koneksi kalau koneksinya belum berhasil? Boleh nggak simpan koneksi kalau koneksinya belum berhasil? Boleh nggak? Saya ngisi nih ngasal-ngasal, langsung simpan koneksi, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi sebenarnya waktu nyimpan koneksi itu sama dengan melakukan tes koneksi terlebih dahulu. Berarti ini tinggal kita kopas, taruh di sini dulu. Apa yang membedakannya? Kalau di sini ketika dia berhasil, dia menampilkan koneksi berhasil. Itu aja bedanya. Kalau ini kan untuk tes koneksi ya. Kalau tes koneksi ketika dia berhasil, dia menampilkan koneksi berhasil. Tetapi kalau dia disimpan bukan menampilkan, tetapi menyimpan. Itu bedanya. Kalau tes koneksi hanya menampilkan pesan. Kalau ini bukan menampilkan pesan, tetapi langsung menyimpan di My Setting. Nah ini kan kita punya nih yang tadi di atas. Ini kan, kalau ini dari My Setting ke komponen yang ada di dalam form kita. Sekarang tinggal dibalik, yang dari komponen diisikan ke My Setting. Tinggal dibalik aja. Berarti My setting apa? Pertama host. Host itu apa? Nama server diisikan dengan txt host text. My setting username diisikan dengan txt username. Dibalik, kan mengisi kan? My setting password password text. My database. Satu lagi, My setting alamat. Sama dengan apa yuk? Sama dengan ini. Nah, ini kan ada nih. Nah, apa maksudnya? Kan ini gabungan kan dari semuanya kan? Gabungan dari host, username, password, dan database. Udah kita tampung duluan di dalam variabel namanya alamat. Ya udah tinggal diisikan aja. Variabel alamat ini digunakan untuk mengisikan My setting alamat. Dan jangan lupa tambahkan My setting save untuk menyimpannya. Tapi yang seperti ini. Setelah dia disimpan, biasanya form konfigurasi server itu langsung nutup. Itu membuktikan bahwa dia sudah berhasil. Mau buktinya? Ini buktinya nih. Coba kita lihat. Tidak salah, ada kok di sini contohnya. Data source, admin data source. Saya ngikutin ini kok sebenarnya. Ya, new connection. Nah ini kan nama server, username, password. Ini ketika saya tes koneksi tidak bisa. Tuh, itu kan sama kan? Misalkan local host. Tuh, ini kalau kita membuat aplikasi pakai wizard. Full Arif. Database-nya DB 123456789. Tes koneksi berhasil kan? Sama, saya ngikutin ini sebenarnya. Sudah ada kan sebenarnya, cuma kan kita buat untuk versi kita kan. Kalau disimpan ya, di oke. Tek, tutup kan? Nah, tapi kan asal kita simpan, kita nggak pakai wizard kan, kita kan udah pro. Kalau pro kan nggak pakai wizard. Nah, ini titik close. Udah gitu doang. Ketika sudah disimpan, ini titik close. Coba kita lihat F5. Tes koneksi nggak bisa. Ini juga tadi bilang simpan. Oh, belum ditaruhin codingnya ya. Simpan, itu manggil simpan connect. Coba kita tes. Sama, tetap wajib diisi, sama isinya. Ini berarti localhost root
Nah, nanti untuk yang password kita kasih bintang-bintang ya. DB 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya salahkan satu. Tetap nggak mau. Tuh, kalau saya benerin, dia langsung simpan, langsung nutup. Jalankan lagi, sudah terisi. Ya, paham ya? Itu adalah fungsinya dari my.setting. Jadi sebuah variabel yang bisa menampung, bisa dibilang permanen, tetapi tidak permanen juga. Seandainya kalau ini aplikasinya kamu pindah ke laptop yang lain, dia langsung kayak dari awal lagi kosong. Jadi kita harus lakukan pengaturan ulang lagi. Gitu. Nah ini tinggal kita tambahin bintang-bintang di password. Mana ini bintang-bintangnya? Bintang-bintang gimana namanya? Karena dia use system password char ganti menjadi true way. Nah ini dah konfigurasi server. Tutup, udah berfungsi belum? Oh belum. Tutup, itu adalah tutup. Nah, sudah ada, kita pakai sub sudah ada. Sama satu lagi lah, tambahkan apa? Key down. Oh sorry. Loadnya tambahkan ini mini titik apa? Key preview sama dengan true ini untuk mengaktifkan apanya? Shortcut. Tambahkan lagi apa lagi? Key down. Nah, select case e titik key code. Case apa yang pertama? Tes koneksi mau pakai shortcutnya apa? F1 tes koneksi. Case F2 masih F2 atau kontrol enter aja ya. E titik kontrol N case enter. Nah ini baru berarti simpan connect. Satu lagi case escape, ini untuk tutup. Nah, supaya keren, supaya bisa pakai shortcut. Jadi kalau saya jalankan F5 mana F5, kalau saya tekan F1 dia koneksi berhasil, berarti ngetes koneksi. Kalau saya tekan Ctrl Enter dia nyimpan ya. Kalau saya tekan Escape nutup. Nah satu lagi apa lagi ya? Ini sudah. Nah ini sudah. Apa yang belum sekarang? Nah sekarang yang belum adalah ini. Di modul ini sudah tidak lagi pakai statik seperti ini. Dia berarti ngambil dari apa tadi? Ini saya hapus ya. Jadi ini sudah tidak statik seperti ini. Ya. Nah, alamat diambil dari apa tadi? My.setting.alamat. Jadi gitu. Apapun yang kita simpan nanti di konfigurasi server itulah yang akan kita panggil sebagai koneksi kita. Nah, sekarang kita tes F5. Ini sudah kita simpan koneksi ya. Sekarang coba kita tes jalankan form yang lain. Form apa kemarin itu? Form 1 coba tes. Sip, berhasil kan? Ya kan? Berhasil. Coba saya ganti sekarang database-nya. Nah, ini kan kita belum buat menu utama ya, apa-apa lagi ya. Nah, coba saya ganti database-nya pakai database yang lain misalkan. Otomatis ketika pakai database yang lain, bisa nggak saya eksekusi form 1 tadi itu? Belum tentu bisa, karena belum tentu tabelnya sama. Ini kan hubungi nilai, kan di sini apa isinya nih? Ada kelas sama siswa. Di DB asik beda ya. Ini kelas sama siswa, ini apa nih? TBL kan depannya kan. Berarti coba saya ganti pakai DB asik ya. DB asik. Dites koneksi berhasil, disimpan juga berhasil. Tapi apa yang jadi masalah? Ketika ini kita jalankan form 1, Harun error. Karena tidak ada tabel siswa di dalam DB asik. Ini menandakan konfigurasi yang kita simpan sudah benar-benar dipakai untuk melakukan koneksi. Sehingga dia koneksinya ke DB asik, bukan lagi ke DB 111. Ya, berarti sekarang kita punya form konfigurasi server sudah berhasil digunakan. Jadi gitu, itu kita membuat sebuah koneksi yang dinamakan dinamis. Jadi bisa kita rubah-rubah kapan-kapan.
Ini pakai DB 111 ternyata dia menguji punyanya ini pakai DB 2222 bisa tanpa harus mengalami coding. Itu. Oke, ini videonya bisa disimpan. Silakan kalau ada flash disk biar cepat, ya nggak perlu. Perbaiki nanti kita share ke grup ya langsung. Langsung dibuat ya. Langsung dibuat. Jadi ini konfigurasi server kita yang tadi, ini kita ulas sedikit, ini yang kita buat desainnya. Codingnya ini ya, terdiri dari ada sub tampil data yang fungsinya untuk ngeload data my setting. Yang kedua tes koneksi yang menampilkan berhasil atau tidaknya. Yang ketiga simpan koneksi. Sebenarnya simpan koneksi sama dengan tes koneksi, cuman bedanya koneksi berhasil diganti dengan menyimpan hasil koneksi ke dalam my setting. Tutup sama dan seterusnya. Nah, itu aja. Oke. Terus yang terakhir tak ganti di modul, bukan lagi variabel alamat, tapi langsung aja diganti menjadi my.setting.alamat. Karena alamat adalah gabungan dari keempat konfigurasi yang ada di form konfigurasi server. Nah, itu aja.